Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Bima Prasetya, NIM di 600.1928, Prodi Teknik Industri Angkatan 2019. Tujuan dari pembuatan video ini untuk melakukan post-test praktikum pemrograman komputer tahun 2020 yang memuat materi tentang modul 1 Python dasar, modul 2 Python GUI dengan PyZ2, modul 3 web statis dengan Django, modul 4 web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum modul 1 yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. 2. Mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. 3. Mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. 4. Mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. 5. Mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipahami. Bersifat dinamis untuk mendukung pemrograman berbasis objek. Python dapat dijalankan pada sistem berbasis Windows, Linux, dan macOS. Kelebihan dari Python yang pertama, mudah dipelajari. Yang kedua, fleksibel. Ketiga, mudah diaplikasikan. Keempat, mendukung Internet of Things IoT dengan baik. Kekurangannya yang pertama, Python tidak secepat atau efisien sebagai bahasa pemrograman statis. Kedua, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Yang ketiga, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Dalam modul pertama, saya membuat program input data peserta UAS. Algoritmanya yang pertama mulai, kedua masukkan nama, NIM, tanggal, ketiga input data mahasiswa, keempat pengecekan data sudah benar atau belum, 5 menampilkan total absen, 6 pengecekan total absen memenuhi syarat atau tidak, 7 pengecekan pembayaran SPP, 8 menampilkan jadwal UAS, 9 pengecekan jadwal benar atau salah, 10 menampilkan peraturan UAS, 11 persetujuan peraturan, 12 bukti input data, 13 selesai. Ini merupakan tampilan flowchart dari program yang sudah saya buat. Pada program input data peserta UAS, saya menggunakan pengulangan while dan pengulangan while akan berjalan terus-menerus selama nilainya itu benar dan akan berakhir ketika nilainya salah. Untuk mengakhiri pengulangan while dalam program saya menggunakan selesai untuk mengakhirinya, sedangkan perulangan for adalah sebuah perulangan yang mengiterasi elemen dari sebuah list. Nah, for di sini mengiterasi dari list mahasiswa yang ini. Sedangkan program pengandiannya if, elif, else. If jika total absennya lebih dari 15, maka Anda telah memenuhi syarat. Elif total absen jika sama dengan 15, maka Anda telah memenuhi absen. Else digunakan untuk menyatakan hal yang salah. Jika tidak sama dengan 2 ini, maka Anda tidak memenuhi syarat. Pada program ini saya menggunakan tipe data string seperti ini. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyatakan kalimat atau angka. Saya juga menggunakan tipe data dictionary seperti ini.
Dictionary adalah tipe data yang mempunyai key dan value. Selanjutnya saya juga menggunakan tipe data float. Float adalah tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan desimal. Dan saya menggunakan operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tujuan praktikum modul 2. Yang pertama, praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Python 2. 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. GUI, Graphical User Interface, adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis untuk mempermudah penggunanya berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. PySet adalah pengikat Python dari cross-platform GUI toolkit Qt yang menggabungkan keunggulan Qt dan Python. PySet digunakan pada Python versi 2 atau 3 yang mengikat Qt 4. Sedangkan PySet 2 digunakan pada Python versi 3.5 ke atas yang mengikat Qt 5. Pada perhitungan laba, saya menggunakan Combo Box untuk membuat baris pertama seperti ini, dan isinya dari ini. Terus yang line kedua saya menggunakan line edit, begitu juga dengan line ketiga. Hasilnya seperti ini. Untuk baris keempat saya menggunakan spin box agar bisa mengatur jumlahnya secara mudah seperti ini. Untuk baris kelima saya menggunakan line edit yang hanya bisa digunakan untuk yang hanya bisa dibaca saja dan tidak bisa diedit. Selanjutnya untuk tombol hitung, hapus, dan kembali saya menggunakan keyboard button. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk menampilkan harga secara otomatis saya menggunakan pengandaian seperti ini. Ini untuk harga belinya, dan untuk harga jualnya seperti ini. Contohnya, secara otomatis akan muncul harga beli dan harga jualnya. Untuk menghitung keuntungannya, saya menggunakan harga jual dikurangi dengan harga beli. Sedangkan untuk tombol hapus, saya memberi pesan dengan key message box. Apabila menekan yes maka akan terhapus, dan apabila no maka tidak jadi terhapus dan kembali ke semula. Dan untuk tombol kembali untuk pergi ke menu sebelumnya. Contoh untuk menghitung. Nah, ini labelnya untuk menghapus ini, hapus dan kembali. Tujuan praktikum modul 3. Yang pertama, mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Untuk membuat sebuah proyek, yang pertama kita masuk ke Django. Lalu pilih di folder mana kita akan menaruh file tersebut. Lalu ketik Django admin
Misalnya sudah ada ini, lalu kita run server. Ketikkan python manage run share. Lalu kita cek dulu apakah sudah bekerja atau belum. Nah, ini webnya sudah bekerja. Untuk membuat HTML dan CSS, yang pertama kita masuk dulu ke bagian setting, lalu tuliskan template pada dirs-nya. Itu digunakan untuk membuat HTML-nya. Lalu bagian bawah ini tuliskan seperti ini untuk membuat CSS-nya yang berada dalam static. Setelah itu masuk ke URLs, tuliskan seperti ini. Setelah itu buat file views.py dan tuliskan seperti ini. Setelah itu kita buat folder di tugas modul 3 terluar dengan nama templates. Dalam templates ini terdapat buatlah file yang bernama home.html. Nanti filenya akan seperti ini. Setelah membuat HTML, kita buat lagi folder yang bernama static. Nah, static ini dalamnya berisi tentang gambar-gambar yang ingin ditampilkan dan CSS. Lalu buat file CSS-nya seperti ini contohnya. Load static ini digunakan untuk memuat file yang ada dalam folder static. Tab.html ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dokumen yang dibuat adalah HTML. Head ini adalah bagian dari judul web. Body adalah sebuah bagian dari isi web. Sedangkan footer adalah bagian bawah web yang berada di margin bawah. Link rel ini digunakan untuk menghubungkan HTML dan CSS. Full order list, dan ini adalah list yang ada dalam order list. H1 adalah heading yang digunakan untuk mengatur ukuran dari hurufnya. Saya akan memberi contoh dot menu full artinya berada di menu di kelas menu pada unordered list. Ini mengatur background colornya menjadi hitam, border bottom atau garis yang ada di bawahnya menjadi putih, border bottom style solid, border bottom width lebarnya 3px, list style tabnya tidak ada, posisinya fix, topnya 0, dan widthnya 100%. Tujuan praktikum modul 4. Yang pertama, mengenal dan mengetahui cara kerja web dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras baik online maupun offline, dan digunakan perangkat lunak lainnya untuk memanipulasikan. Manfaat database bagi sebuah perusahaan. Pertama, untuk mempermudah pengelompokan data perusahaan. Yang kedua, mencegah adanya data ganda. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data
dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat, menjaga kerahasiaan data perusahaan. Proses CRUD. C. Create merupakan proses pembuatan data baru. R. Read merupakan proses pengambilan data dari database. U. Update adalah proses mengubah data yang berada di dalam database. D. Delete adalah proses untuk menghapus data yang ada di database. Proses ini mirip dengan update. Bedanya proses delete akan mengubah data yang ada di database menjadi tidak ada. Implementasi dari sistem CRUD. Yang pertama, kita akan membuat data atau menambahkan data. Sini kita ketikkan ini, terus jenisnya, terus tipenya, harganya, terus jumlah stoknya. Lalu kirim. Secara otomatis data akan terbaca di sini. Dan untuk mengupdate-nya kita tinggal klik ini. Misalnya kita ganti jenisnya menjadi lalu kirim, otomatis akan terupdate. Dan untuk mengupdate kita klik tombol ini dan akan langsung terhapus. Manfaat web dinamis bagi sebuah perusahaan. 1. Memudahkan sebuah perusahaan untuk mengubah konten dan layout web sewaktu-waktu. 2. Memudahkan interaksi perusahaan dengan pengunjung web. Ketiga, loading halaman lebih cepat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.